Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi para peserta Telaah Sirah for Millennials yang terus istiqomah. Kemarin kita sempat kosongkan karena dua tenaga teknis kita sedang terpapar sakit ya. Memang di musim-musim wabah COVID meningkat kembali di gelombang yang kedua dengan varian yang baru yaitu varian Delta dari India ini cukup lumayan membuat suasana mencekam di Pulau Jawa dan Pulau Bali ya, sampai kemudian pemerintah mengambil kebijakan PPKM darurat agar memutus mata rantai penularan COVID-19 varian Delta ini. Walaupun kita juga banyak mengkritisi tentang kebijakan ini, tapi memang secara pribadi kita perlu menerapkan protokol kesehatan, paling tidak untuk menyelamatkan diri dan anggota keluarga kita ya, di tengah wabah virus varian Delta yang sedang meningkat ini. Dan atas pertimbangan itu pula kemarin ya, ada dua teman tenaga teknis kita sakit, kita off-kan dulu dan alhamdulillah hari ini kita lanjutkan lagi. Kita bertemu lagi untuk membahas kajian lanjutan kita soal Sirah Nabawiyah for Millennials ya. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan di publikasi, kita akan membahas seputar tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi tanda-tanda kerasulan ini merupakan pesona yang memancar dari diri Nabi Muhammad SAW yang sudah diintroduksi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perkenalan awal kepada umat, ya khususnya kepada masyarakat Arab jahiliyah di masa beliau hidup itu, bahwa beliau adalah utusan yang Allah kirimkan sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, sekaligus sebagai pemimpin umat manusia. Ini nanti bisa kita klasifikasikan, ada tanda-tanda kerasulan di saat lahir beliau yang mengiringi proses persalinan, ya. Kemudian di saat beliau anak-anak, dan di saat beliau remaja dan dewasa. Nanti bisa kita kategorikan begitu ya, agar untuk membuat pembahasan terkait tanda-tanda kerasulan ini kita lihat dari perspektif kronologis usia ya. Kita mulai dari kategori yang pertama, tanda-tanda kerasulan di saat beliau SAW lahir ya, atau peristiwa kerasulan yang mengiringi kelahiran beliau. Jadi di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW ini ada seorang pedagang Yahudi Mekah itu yang mencari informasi. Dia keluar, dia mendatangi kumpulan orang-orang Quraisy ya, dan dia tanyakan apakah malam itu ya, di malam yang membuat dirinya penasaran itu, apakah lahir seorang anak yang bernama Ahmad. Nah, kebetulan yang ditanyakan ini tidak ngerti. Kumpulan orang-orang Quraisy itu yang sedang ngumpul atau sedang nyangkruk barangkali ya, kalau istilah Surabayaan, itu tidak ngerti apakah di malam itu ada kelahiran seorang anak, apalagi spesifik ya disebutkan namanya Ahmad. Mereka menyampaikan tidak tahu. Hingga kemudian mereka kembali ke tempat masing-masing, orang-orang Quraisy yang berkumpul tadi mendapatkan info bahwa di malam itu lahir anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ya. Nah, kemudian esok harinya mereka ini orang-orang Quraisy yang berkumpul dan ditanyakan perihal kelahiran bayi oleh seorang pedagang Yahudi itu, plus Yahudi tadi mereka mendatangi rumah ya untuk mengecek bayi yang lahir itu, bayinya Abdullah itu. Setelah mendatangi ke lokasi, si Yahudi tadi pingsan. Ya. Terus orang-orang Quraisy ini heran, kok kenapa ini? Ya. Semalam dia kasakusuk cari info, sekarang begitu dia mendapatkan keterangan atas info yang ingin diketahuinya, dia malah pingsan. Nah, terus si Yahudi tadi merespon ya, keheranan orang-orang Quraisy dengan mengatakan bahwa kerasulan sudah diangkat dari Bani Israel. Ya. Itu membuat dia pingsan, karena
masa berjayanya Bani Israel dengan diutusnya Rasul untuk mengurusi mereka sudah selesai. Allah menggantikan kerasulan dari yang lainnya, yaitu dari bangsa Arab ya, bukan dari Bani Israel lagi. Itu yang membuat dia pingsan. Nah, ini satu peristiwa ya yang mengiringi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peristiwa yang lain adalah, tapi ini terjadi di luar Jazirah ya, terjadi di wilayah Parsi di Persia. Istana Kisra itu, ya, istana pemimpin tertinggi orang Persia ini hancur ya. Ada 14 berandanya itu runtuh ya. Tidak hanya itu ya, tapi juga api Persia yang merupakan sesembahan mereka selama 1000 tahun dan itu tidak pernah padam. Di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, apinya padam. Ya, kalau di Madura kita ini ya mengenal ada tempat wisata yang disebut api tak kunjung padam itu ya, itu juga bisa padam itu. Tinggal menunggu waktunya saja ya. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi ya. Juga keliru ya lagunya si Sandi Sandoro. Tak pernah padam ya. Itu juga bisa padam itu. Pokoknya apa yang terbakar yang menyala bisa padam ya. Tinggal tunggu waktunya saja. Nah, kebetulan untuk api Persia ini ya, durasi padamnya itu setelah 1000 tahun dia menyala dan berkobar ya, yang menjadi sembahan orang Majusi Persia. Itu padam di malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terus juga danau mereka menyusut airnya ya. Ini sebenarnya menjadi alamat awal bagi peradaban Persia bahwa tidak lama lagi peradabannya akan runtuh, ya, akan hancur. Ya. Digantikan dengan peradaban baru yang terbit dari Jazirah Arab. Nah, itu ada dua peristiwa paling tidak yang mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan itu tanda kenabian, tanda kerasulan. Ya. Kemudian di masa anak-anak, ini kategori yang kedua, kita bisa melihat tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW ini ya, pertama pada saat beliau itu usia-usia bayi begitu ya. Di usia beliau yang baru 5 bulan itu beliau sudah bisa berjalan ya. Ini luar biasa ini. Di usia 9 bulan beliau bisa bicara ya. Dan di usia 2 tahun beliau sudah mengembalakan kambing ya. Waktu tinggal bersama Halimah di bawah pengasuhan Halimah itu 2 tahun sudah dilepas untuk mengembalakan kambing ya. Itu kemampuan yang tidak dimiliki anak pada umumnya ya. Yang sudah punya anak tentu tahu kapan bayi itu bisa berjalan, kapan bayi itu bisa bicara. Itu rata-rata 1 tahun, usia-usia 1 tahun, 12 bulanan ke atas ya. Tapi Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah Rasul yang dianugerahkan dengan keistimewaan sebagai tanda kenabian dan kerasulannya, di usia yang baru 5 bulan beliau sudah bisa berjalan ya. Dan di usia 9 bulan beliau sudah bisa bicara. Coba ya. Gitu. Dan tadi ya 2 tahun sudah bisa mengembalakan kambing, itu bukan hal yang mudah itu. Mengurusi kawanan kambing ya, hewan-hewan tak berakal itu ya, agar mau manut kepada sang gembala itu tidak mudah. Tapi di usia 2 tahun Nabi Muhammad sudah bisa mengembalakan kambing ya. Sewaktu tinggal bersama Halimah. Nah, ini ketakjuban ya yang kita temukan pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Nah, itu menjadi pesona yang memancar pada diri beliau ya, sebagai introduksi kepada umat. Inilah sang utusan Allah Subhanahu Wa Taala telah hadir. Ya. Walaupun belum dilantik ya, tapi sudah diintroduksi awal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian lagi ya, sewaktu beliau masih tinggal bersama Halimah, tentu ini sudah pernah kita bahas, ada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian disucikan dada beliau ya oleh malaikat Jibril menggunakan air Zam-Zam. Yang saat itu teman-teman sepermainan Nabi Muhammad waktu kecil ya di perkampungan Bani Sa'ad itu kagetnya luar biasa. Mereka menyangka Nabi Muhammad SAW yang masih anak-anak itu dibunuh oleh orang tidak dikenal. Yang kemudian setelah Halimah menemui Nabi Muhammad atas laporan teman-teman sepermainannya itu, Nabi datang dengan wajah yang pucat ya, kayak orang yang habis mengeluarkan banyak darah memang. Dan itu membuat Halimah kemudian khawatir terhadap keselamatan jiwa Nabi dan memutuskan untuk mengembalikan Nabi ke ibundanya Aminah. Ya. Nah, itu sudah pernah kita bahas ya. Itu juga tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau dipersiapkan, beliau dijauhkan dari pengaruh setan sejak dini ya, yaitu dengan cara membersihkan jasad dan jiwanya
dengan air Zam-Zam. Nah itu ya. Kemudian di masa beliau remaja, ya, ini tepatnya pada saat beliau ikut berniaga bersama pamannya Abu Thalib menuju ke Syam bersama kafilah dagang Mekah, ya, mereka berangkat ke Syam. Saat mereka melewati sebuah tempat yang bernama Busra itu, seorang pendeta yang bernama Buhaira ini mengamati gerak-gerik mereka. Ini pendeta Nasrani, dia mengamati gerak-gerik kafilah dagang dari Mekah ini. Sebenarnya kafilah dagang ini sudah sering datang berdagang ke Syam. Tapi ada yang membuat dia takjub, ya, pada peristiwa kali itu, karena dia melihat di perjalanan kafilah ini turut disertai awan yang menaungi dari atas. Begitu rombongan ini berjalan, awan ikut menyertai. Begitu rombongan berhenti, awan juga ikut berhenti sejenak. Nah, ini membuat takjub si pendeta Abu Hairo. Seolah-olah dia mendapatkan isyarat sesuatu yang pernah diketahui sebelumnya, ya. Kemudian dia mendatangi rombongan kafilah dagang Mekah tadi, dan dia menyampaikan dia melihat tanda-tanda kenabian, ya. Dia menyampaikan lebih lanjut bahwa sepanjang perjalanan juga batu dan pohon itu bersujud kalau rombongan ini lewat, ya, karena di tengah mereka ada Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih remaja. Itu batu dan pohon itu bersujud. Sementara batu dan pohon itu tidak mungkin bersujud, itu bukan hal yang lazim kecuali kepada Rasul. Gitu. So, ada Rasul yang melintas. Kemudian mereka memberikan penghormatan dengan cara sujud kepada Rasul yang lewat itu, ya, batu dan pohon. Nah, dan kemudian dia menemukan tanda-tanda kenabian ini terpancar dari seorang anak remaja yang turut serta dalam kafilah dagang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia menjamu kafilah dagang ini dengan menyuguhi mereka makanan. Dan dia juga menyampaikan lagi ada tanda kenabian lain yang diperhatikannya, yaitu adanya khotamun nubuwah, yaitu semacam stempel kenabian yang dimiliki setiap nabi dan rasul yang ada di antara dua pundak, ya, semacam tai lalat berwarna hitam kekuningan. Ya. Dan untuk Nabi Muhammad SAW, para ulama menyebutkan konon juga di situ ada tertera tulisan Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, ini stempel kenabian khotamun nubuwah yang dimiliki setiap nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, dan khusus nabi tadi ada tulisannya, ya, Muhammad Rasulullah. Itu disampaikan pendeta Buhairo yang Nasrani. Dan dia meminta kepada Abu Thalib segera tinggalkan Syam, kembali ke Mekah, pulang, ya, karena dia khawatir nanti kabar kenabian ini terendus oleh orang-orang Yahudi. Dia khawatir nanti orang Yahudi akan bertindak buruk kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara membunuh, karena orang-orang Bani Israel punya track record membunuh para nabi, apalagi nabi yang hadir ini, ya, ke wilayah Syam saat itu bukan dari terah Israel, ya, bukan Bani Israel, ya, tapi dia orang Arab. Nah, ini dipesankan kepada Abu Thalib segera pulang, ya, turut serta membawa ponakannya itu, jangan sampai nanti terendus oleh orang-orang Yahudi yang punya niat jahat dan sudah punya track record membunuh para nabi. Ya, siapa saja, banyak, ya, banyak gitu. Sampai konon orang Yahudi ini pernah dalam sehari membunuh 70 orang nabi, ya. Di antara nabi yang pernah mereka bunuh itu adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Ya. Nabi Zakaria ini digereyaji, ya. Kalau Nabi Yahya itu dipenggal. Ya. Kalau Nabi Yahya lantaran Nabi Yahya ini mengkritik tindakan seorang raja Yahudi bernama Herodus, ya, yang melanggar aturan Taurat di dalam pernikahan. Ya. Dia dimuhasabahi, dikoreksi oleh Nabi Yahya, kemudian Nabi Yahya dibunuh. Ya. Jadi memang sejak dulu itu tantangan dakwah itu adalah yang paling berat dari kalangan penguasa, ya. Dan kalangan penguasa tidak segan-segan nanti menimpakan hukuman sampai hukuman bunuh, ya, kepada mereka yang mencoba untuk mengganggu zona nyaman para penguasa ini dengan memberikan kritikan-kritikannya, termasuk sekalipun itu dilakukan oleh para nabi, mereka tidak segan-segan membunuh nabinya. Nabi Yahya sampai dipenggal, padahal dia nabi loh, nabinya Bani Israel sendiri. Nah itu, ya. Nabi Isa pun pernah, ya, di skenariokan mau dibunuh, ya, tapi Allah selamatkan Nabi Isa. Ya. Nabi Muhammad bahkan juga pernah
diskenariokan dibunuh. Nabi Muhammad SAW itu pernah dari atas rumah mau ditimpakan batu, tapi Nabi Muhammad diselamatkan Allah. Dibocorkan rencana jahat orang-orang Yahudi ini kepada beliau oleh malaikat Jibril alaihissalam. Termasuk juga beliau pernah kan waktu hidangan makanan Yahudi Khaybar itu, beliau kambingnya itu ditaburkan racun, ditambahkan racun ya, oleh seorang perempuan Yahudi Khaybar ya, yang kemudian konon daging itu berbicara ya, dan Nabi yang sudah sempat mengincip sedikit itu kemudian tidak melanjutkan ya, karena ada informasi di makanan yang terhidang itu ada racunnya ya, untuk mencelakakan Nabi Muhammad SAW. Ini track record ya dari Bani Israel. Mereka pasca Nabi Musa itu ya punya jejak rekam suka bunuh para nabi ya. Gitu. Nah, Buhairah ini khawatir, jadi dia sampaikan ke Abu Thalib segera pulang, jangan sampai diketahui kedatangan mereka yang membawa di tengah mereka seorang nabi, utusan Allah sebagai nabi yang terakhir ini diketahui oleh orang-orang Yahudi Bani Israel ya. Nah itu ya, itu peristiwa kenabian di masa remaja. Yang lainnya adalah ya, Nabi Muhammad ini punya perangai yang berbeda dengan remaja pada umumnya atau anak-anak pada umumnya ya. Beliau itu bersih, rapi ya. Beliau itu tidak pernah berbohong, sopan ya. Malu tersingkap auratnya di hadapan orang ya. Pernah beliau berganti baju di hadapan pamannya Abu Thalib. Beliau minta Abu Thalib itu memalingkan wajah. Itu seperti itu Nabi gambarannya, bersih, rapi, malu tersingkap aurat, sopan, tidak pernah berbohong ya. Tidak pernah menyembah berhala. Ya. Nabi Muhammad begitu, terjaga memang sejak kecil. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang Nabi Muhammad kecil itu rembes, itu salah itu. Itu terbantahkan oleh sirah. Nabi itu bersih dan rapi. Ya. Dibilang rembes, coba ya. Katanya Nabi tidak ada bedanya dengan anak-anak kebanyakan. Mungkin kalau anak-anak sekarang itu gambarannya suka nyolong jambu, ya Nabi juga kayak begitulah di masa kecil. Salah besar ya. Nabi tidak begitu. Nabi berbeda dari anak kebanyakan. Bahkan Nabi tidak suka bermain kayak anak-anak yang lain. Nabi lebih senang menyendiri gitu ya. Jadi terlihat dewasa di kumpulan anak-anak kecil seusia beliau. Gitu. Jadi berbeda, jadi salah besar itu ya. Pernyataan seorang Gus yang bukan Gus itu ya. Katanya Nabi rembes. Mungkin masa kecilnya yang coba dibayangkan Nabi kayak dia waktu kecil barangkali ya. Padahal berbeda Nabi dari anak kebanyakan. Nah, dan itu merupakan tanda kerasulan ya, yang sudah Allah persiapkan dari seorang anak yang terjaga, baik dari perilaku maupun kepribadiannya, ya. Akhlaknya, ya. Itu Allah sudah jaga sejak awal. Karena ini calon orang besar ini, calon rasul, calon pemimpin, ya. Harus dipilihkan dari bibit, bobot, dan bebet yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pilihan itu jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah itu ya. Kemudian pula yang selanjutnya pada kategori beliau dewasa, ada juga tanda-tanda kenabian di sana. Antum tentu masih ingat di pembahasan yang lalu, Nabi Muhammad SAW menikah di usia 25 tahun, sementara istri beliau Khadijah itu berusia 40 tahun. Ya. Usia-usia yang di saat itu rahim sudah tidak terlalu subur lagi. Ya. Tapi ternyata dengan pernikahan mereka, rahimnya Khadijah subur dan punya 6 orang anak dari pernikahan mereka. Ya. Ada Qasim, ada Zainab, Rokoya, Ummu Kulsum, ada Fatimah, ada Abdullah, ya, ada 6 orang anak dari pernikahan mereka. Ya, rahim Khadijah menjadi subur, gitu ya. Nah ini merupakan juga tanda-tanda kerasulan, ya. Keajaiban-keajaiban yang memancar dari diri beliau salam yang itu turut dirasakan orang-orang yang ada di dalam lingkaran kehidupan beliau, ya, termasuk kayak istrinya Khadijah. Nah itu ya. Jadi ini ya tanda-tanda kerasulan beliau kalau kita kategorisasi sejak lahir, kemudian anak-anak atau bayi, kemudian remaja, dewasa gitu ya. Nah, saya ingin sedikit lagi barangkali mendalami seputar tanda kenabian berupa stempel kenabian yang disebut khatamun nubuwah itu ya, yang tadi bentuknya seolah-olah berupa tai lalat hitam kekuning-kuningan ya. Ini sebenarnya menjadi tanda yang dulu membuat Salman Al-Farisi ini menelusuri ya, seorang sahabat yang asalnya kan orang Persia, Salman kan,
dia itu mendapat informasi dari pendeta Nasrani Umuriyah ya, untuk mencari ya atau menyelidiki seputar tanda itu, dan kemudian ya dia mencari itu si Salman ini ya. Dan ini juga pernah ditelusuri oleh seorang utusan Raja Romawi Timur ya, yang kemudian dari penelusurannya itu dia kemudian masuk Islamnya. Luar biasa, ini tanda kenabian ya, stempel kenabian ya, yang hanya dimiliki oleh para nabi dan rasul ya. Setelah ini jangan coba bercermin ya, melihat ke punggungnya ada enggak tai lalat. Kalau ada tai lalat biasa itu ya. Ini spesifik dia, khusus ya. Hitam ke kuning-kuningan. Apalagi tadi kalau pada diri Nabi, dalam penjelasan ulama ada tambahan tulisan tertera di situ Muhammad Rasulullah. Nah itu ya. Ternyata lewat perantaraan informasi tanda Khotamun Nubuwah ini ya, berislamlah dua orang tadi, Salman Al-Farisi dan seorang utusan dari Raja Romawi Timur ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau kita melihat ya, kenapa kabar kerasulan Nabi Muhammad SAW ini begitu antusias ya, ingin diketahui oleh orang-orang ahli kitab ya, baik Yahudi maupun Nasrani. Lihat, waktu beliau kecil tadi kan pedagang Yahudi Mekah ingin tahu ya, sampai mengkonfirmasi ke orang-orang Mekah, ada enggak bayi yang lahir malam itu yang namanya Ahmad ya. Nah, itu juga yang kemudian menarik perhatian pendeta Nasrani Buhairo itu ya. Juga nanti pendeta Waraqah bin Naufal ya, itu juga nanti itu. Nanti akan kita bahas kisahnya setelah kita membahas peristiwa kenabian ya. Nah, jadi ini memang kelihatan menarik perhatian orang ahli kitab ya. Nah, termasuk tadi ya, ada wasiat pendeta Umuriyah kepada Salman Al-Farisi menyelidiki tanda kenabian itu ya. Nah, ini kan kita melihat memang yang punya konsen besar terhadap kenabian Rasulullah ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Termasuk Yahudi Madinah ya. Mereka juga menanti kedatangan Nabi terakhir ya. Nah, kenapa seperti itu? Ini karena sebenarnya mereka telah mendapatkan informasi bahwa nanti akan hadir Nabi yang terakhir, dan itu disampaikan di dalam ajaran agama mereka, baik agama Nasrani maupun Yahudi. Sudah ada kabar itu ya. Sudah ada itu ya. Itu tidak bisa mereka bantah sebenarnya. Kalau mereka membantah itu, berarti mereka membantah ajaran mereka sendiri yang mengabarkan akan datangnya Nabi terakhir ya. Yang Nabi itu sebenarnya adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ini juga sudah diinformasikan kepada kita di dalam Al-Quran ya, keyakinan orang-orang ahlu kitab tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW ya. Di dalam Quran As-Saff ayat 6 ya, di situ ada informasi Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa idz qala Isa bin Maryam ya Bani Israel ya, ketika berkata Isa bin Maryam kepada Bani Israel, pada umatnya Bani Israel, ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum, sungguhnya saya ini adalah Rasul utusan Allah untuk kalian. Musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat, yang membenarkan apa yang ada di antara tangan kalian, yaitu Taurat ya. Ya, karena Taurat kan kitab suci orang Yahudi. Nah, tapi kemudian menariknya Nabi Isa melanjutkan, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Kemudian juga saya membawa kabar gembira akan datangnya Rasul setelahku, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Ini kabar yang kita terima dari keterangan-keterangan ahlu kitab ya, yang disampaikan bahkan oleh nabi mereka di dalam kitab mereka ya, seperti penggalan pernyataan yang dikutip kembali oleh Al-Quran dari Nabi Isa alaihissalam ya, bahwa Nabi Isa menyampaikan dia Rasul, tapi dia bukan terakhir, akan datang lagi ya. Ya'ti min ba'di ya, datang lagi setelahku, kata Nabi Isa, yang tadi namanya adalah Ahmad, nabi yang namanya Ahmad. Ya, kemudian lahirlah Nabi Muhammad kan sebagai nabi terakhir. Ahmad dan Ahmad ini ya sebenarnya tidak beda jauh ya, masih satu akar kata ya. Ahmad itu nama pemberian Allah, sementara Muhammad pemberian kakeknya, pemberian Abdul Muthalib. Nah, jadi kabar-kabar kerasulan Nabi Muhammad itu sudah sering diketahui oleh orang ahlu kitab. Nah, cuman yang membuat orang Bani Israel kemudian menolak ternyata karena Nabi terakhir yang juga mereka nantikan itu
tidak datang dari bangsa Israel, ya. Tapi ternyata nabi terakhir ini berbangsa di luar Israel, bangsa Arab, memang berbangsa Arab. Itu mereka hanya menolak, mereka mengingkari kemudian. Sama saja mereka membantah informasi dalam ajaran mereka, kitab suci mereka, bahkan dituturkan oleh para pemuka agama mereka yang sudah terang benderang. Mereka membantah itu semua, ya, karena mereka memang orang-orang yang sangat rasialis, ya, orang-orang Bani Israel. Pokoknya di luar Bani Israel itu tidak diterima kenabiannya. Nah, inilah yang kemudian semakin menunjukkan, ya, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang Allah persiapkan, yang Allah tebarkan banyak pesona pada dirinya agar menjadi informasi awal bagi masyarakat, bagi umat, bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang Allah persiapkan menjadi pemimpin umat manusia sekalian seluruh alam. Ya. Dialah Nabi Muhammad SAW. Ya, barangkali ada yang ingin kita kembangkan, kita diskusikan, ya, atau mungkin ada wacana-wacana lain seputar kerasulan ini yang butuh antum sampaikan, silakan. Ya, kita masih punya cukup waktu. Jadi ini kita belum membahas tentang peristiwa kerasulan, ya. Saya ingin mengawali dengan membahas tanda-tanda kerasulan dulu. Jadi nanti setelah kajian ini, di kesempatan jadwal yang berikut kita akan membahas peristiwa kenabian itu berlangsung, ya, di saat Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ya. Tapi ternyata sebelum pelantikan secara resmi dan sah, beliau diangkat menjadi Rasul Allah yang terakhir, ya. Sebelum itu sudah ada perkenalan awal dari Allah. Beliau sudah mulai ditunjukkan, ya. Gitu. Karena orang yang mau jadi nabi, jadi pemimpin itu bukan ujuk-ujuk, ya, tapi memang lewat proses dipersiapkan, ya, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar tiba masanya nanti umat tinggal mengimani dan mengikuti, seperti itu, ya. Walaupun ternyata juga banyak yang setelah menerima kabar nubuah Nabi Muhammad SAW mereka menolak, mereka membantah, dan mereka berbalik sikap, ya. Tadinya begitu percaya menjadi begitu memusuhi dan membenci, ya. Termasuk paman beliau sendiri Abu Lahab. Nanti akan kita bahas itu, insya Allah, di kesempatan kajian kita di jadwal berikutnya, insya Allah. Jadi begitu, ya, pembahasan kita kali ini tentang tanda-tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, yang banyak sekali tadi, baik dari kelahiran hingga dewasanya. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Ini pukul berapa ini? Ya, silakan. Saya mau tanya tentang tadi itu yang pertama, api Majusi kan padam ketika kelahiran Nabi. Iya. Jadi nah, itu reaksi penganut agama Majusi itu reaksinya gimana? Apakah mereka tahu kelahiran Nabi atau maksudnya sekedar kaget saja gitu? Iya, jadi sebenarnya orang-orang musyrik itu mereka kan tidak percaya nubuah, tidak percaya kenabian. Jadi padamnya api itu ya tentu tidak akan disangkut pautkan dengan kedatangan Nabi, ya, tidak akan disangkut pautkan. Yang punya perhatian besar justru orang-orang ahlu kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya, sampai mereka mencoba menelusuri, mengkonfirmasi, ya, tentang kedatangan Nabi terakhir. Kalau orang-orang musyrik seperti orang Majusi, ya sekedar takjub saja ini ada peristiwa apa, ya, tapi mereka tidak sampai menghubungkan dengan datangnya Nabi. Mereka tidak percaya agama samawi, mereka tidak percaya, ya. Gitu. Mereka tidak percaya wahyu, ya, tidak percaya kenabian yang membawa wahyu, ya. Jadi tidak ada upaya dari mereka mengkaitkan padamnya api Majusi dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Tidak ada itu, tidak ada. Adapun Salman tadi, ya, si Salman ini yang orang Persia, karena mendapat informasi dari seorang pendeta Nasrani Umuriyah, sehingga kemudian dia melacak, ya, sosok Nabi Muhammad SAW, dan kemudian nanti dia sampai kepada keimanan, bahkan menjadi sahabat Nabi. Ya. Dialah pencetus gagasan brilian saat perang Khandaq, ya, si Salman ini, yaitu menggali parit. Itu strategi pertahanan di dalam perang ala Persia sebenarnya, yang diadopsi oleh kaum muslimin saat perang Khandaq. Ya. Itu gagasan Salman itu. Ya.
sahabat Nabi yang asalnya orang Persia. Ya. Nah, jadi Salman bukan karena berbekal informasi orang Majusi, bukan menelusuri kerasulan Nabi Muhammad, tapi berbekal informasi dari seorang Nasrani, ya, pendeta Umuria. Nah itu ya. Bagaimana respon orang-orang Persia? Ya mereka kaget saja, takjub kok bisa ini api sesembahan mereka selama 1000 tahun padam ya. Yang barangkali keyakinan mereka ini abadi menyala terus hingga akhir zaman, tidak akan padam ya. Kayak kutipan lagu Sandi Sandoro itu tak pernah padam ya. Tapi ternyata kok padam ya. Nah, sebenarnya itu alamat gitu ya. Alamat kehancuran peradaban dan agama Majusi ya. Nah, dan itu kan terbukti. Nanti kemudian peradaban mereka digulung habis ya oleh peradaban Islam di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ya. Yang jarak antara Umar memerintah dengan masa pemerintahan Nabi kan tidak jauh ya. Karena di antara Rasul dan Umar ini cuma dijeda oleh masa pemerintahan Abu Bakar yang singkat ya. Jadi benar ya bahwa kehancuran Persia itu sudah di depan mata ya. Nah, isyaratnya adalah saat kehancuran istana Kisra ya, padamnya api Majusi ya. Itu isyarat bahwa peradaban mereka akan berakhir ya. Yang mengakhiri itu adalah Islam ya. Nah, itulah yang bisa kita tarik sebagai isyarat dari kelahiran Nabi Muhammad SAW selaku pembawa ajaran Islam yang akan nanti melumat peradaban dan ajaran Majusi Persia ya. Jadi begitu. Adapun mengkaitkannya dengan kelahiran Nabi itu tidak mereka lakukan karena mereka tidak percaya nubuah, mereka tidak percaya wahyu, mereka tidak percaya agama samawi ya. Mereka meyakini agama Majusi sebagai ya agama ardi, agama bumi, agama hasil kebudayaan, agama rekayasa manusia ya. Agama yang tidak punya petunjuk wahyu sama sekali. Oke, jadi begitu insyaallah. Ada lagi barangkali? Ya, atau mungkin cukup ya. Nanti berarti tinggal pekan depan kita membahas peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW di usia yang ke-40 tahun. Ya. Syukuran antum sudah hadir ya, bergabung di dalam agenda ini. Semoga kita terus istiqomah ya. Insya Allah tidak ada ruginya kita meluangkan sedikit waktu untuk bersama-sama membahas sejarah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Banyak sekali kita bisa dapatkan pelajaran di dalamnya, ibroh ya, untuk kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk kita meneruskan ajarannya ya, baik yang sudah terlaksana maupun yang belum kita wujudkan agar juga bisa terlaksana secara totalitas di dalam kehidupan kita hari ini ya, dan untuk masa depan. Nah, itulah gunanya kita belajar sirah nabawiyah. Kalau tidak belajar, gimana kita bisa ketahui itu? Ya? Makanya dituntut kita belajar sirah nabawiyah. Sungguh menyedihkan kalau ada umat Islam yang tidak kenal nabinya sendiri. Ya? Itu sungguh sangat miris sekali ya. Dan itu tidak boleh terjadi kepada generasi muda Islam. Tidak boleh harusnya. Makanya kita menggagas forum sirah for milenial. Oke itu ya teman-teman. Kita jumpa lagi insya Allah pekan depan. Tetap semangat, tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Ya. Semoga Allah melindungi kita dari wabah yang semakin mengganas dan menggila ini. Dan kalaupun kita sakit, segera melakukan treatment yang tepat ya, agar cukup berhenti di kita yang kena dan dengan treatment itu kita sembuh. Jangan sampai kemudian menularkan kepada yang lain. Ya. Sehingga ya kita ada dalam lingkaran setan penularan virus yang kita tidak tahu sampai kapan berakhir. Bahkan Cina pun sudah lepas masker, Eropa sudah lepas masker, kita masih di dalam bayang-bayang ancaman wabah virus COVID-19 ini. Mudah-mudahan segera berakhir, karena ada keterlibatan kita bersama ya. Kalau mengharap pemerintah kayaknya rasanya masih agak sulit, karena kebijakan belum benar-benar berorientasi mengedepankan aspek kesehatan. Oleh karena itu, paling tidak kita jaga diri kita dan keluarga kita ya. Kalau semua berpikiran yang sama, ya mudah-mudahan kita bisa keluar segera dari wabah pandemi ini ya. Apalagi sebentar kan lagi kita mau lebaran ini Idul Adha. Jangan sampai ya kita berlebaran dalam kondisi yang kurang semarak ya, yang kurang syiar. Ya mudah-mudahan itu ya. Kita berharap semuanya tetap sehat ya. Dan sekalipun kita sakit ya, tetap pula kita syukuri ya sebagai qadar dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga dengan peristiwa wabah ini sedikit menyentil kita bahwa kematian itu ternyata dekat, ya. Tidak jauh kematian itu, ya. Jangan sampai kita meninggal dalam membawa amal perbekalan yang kurang, ya. Meninggallah dalam kondisi terbaik, ya. Menghadap Allah dengan membawa banyak bekal amal soleh, ya. Di antaranya adalah amal soleh ngaji, ya. Ngaji itu amal soleh yang besar itu. Dan orang-orang yang ngaji itu Allah naikkan derajatnya lebih tinggi dibanding derajat orang-orang yang lain, sekalipun sesama orang beriman, ya. Karena Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Mujadil ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat, ya. Itu kemuliaan yang kita peroleh manakala kita ini punya minat besar dalam mengkaji ilmu, menambah thaqafah Islamiyah. Mungkin itu ya, cukup saya akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.